thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Dalam waktu hening ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan tema tentang menjadi kaya dalam kemiskinannya. Saya share screen hari ini. Dalam 2 Korintus 8 dan 9, di situ digambarkan bagaimana kita semua itu mendapatkan anugerah yang luar biasa setelah kita diciptakan, yaitu mengalami bagaimana Allah sendiri yang sungguh menjadi bagian dari sejarah manusia untuk membawa kita selalu datang kepadanya. Dalam 2 Korintus 8:9 ini, Rasul Paulus mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan di sini satu hal yang mendasari Paulus adalah untuk menjadi diperkaya oleh kemiskinan Tuhan, maka kita pun juga harus mengambil
jalan kemiskinan yang Tuhan lakukan, yaitu setia dan taat. Inilah juga yang kita renungkan dalam mutiara bulan ini. Be humble ya. Jika kita rendah hati, tidak ada satu hal yang manusiawi pun yang dapat mengambil kita dari Tuhan. Atau dengan kata lain, tidak ada satu hal di dunia yang dapat menghentikan langkah kita datang kepada Tuhan. Dan inilah yang kita doakan Bapak Ibu dalam doa Ekaristi, dalam adorasi. Tuhan Yesus Kristus, karena maha kasih-Mu kepada umat manusia, Engkau berkenan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri, dan itu karena maha kasih-Nya. Dan Tuhan menunggu kedatangan semua orang. Tuhan terus mengundang dan menerima setiap orang yang padanya. Dan orang yang datang dan berkunjung di hadapan sakramen Maha Kudus adalah orang yang semakin percaya bahwa sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini semua mengatasi semua yang manusia pikirkan, rasakan, mengatasi semua manusia yang alami dan renungkan di dalam satu bangunnya. Kita datang kepada Yesus bukan untuk membawa persoalan kita diselesaikan. Kita datang pada Yesus bukan untuk menjadikan yang dulunya saya dapat berjalan, sekarang tidak dapat berjalan, minta tolong pada Yesus. Kita datang pada Yesus karena Yesus sendiri yang mengundang kita. Jadi kita tidak punya alasan-alasan manusiawi yang membawa kita kepada Yesus. Kalau kita dengan alasan manusiawi, pasti kita berhenti suatu saat tidak datang pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengundang, Tuhanlah yang memanggil, dan Tuhanlah yang selalu menerima setiap kunjungan yang datang kepadanya. Maka orang semakin datang kepada Yesus, orang semakin percaya bahwa dalam sakramen Maha Kudus kita sungguh hadir dalam kehadiran Tuhan yang selalu menanti untuk datang dan memandangnya dengan penuh iman. Ya. Maka rahmat yang dimohonkan di dalam doa sakramen Maha Kudus adalah satu, Bapak Ibu, supaya Tuhan membangkitkan pertobatan kepada para perusak, pengampunan bagi jiwa-jiwa di akhir kesucian, juga bagi jiwa yang bakti kepada sakramen Maha Kudus dan kepada Sang Perawan Maria. Di hadapan sakramen Maha Kudus kita selalu melihat dua tangan Tuhan yang digunakan hanya untuk satu hal, mengungkapkan cintanya. Tangan pertama adalah tangan kasihnya, tangan yang selalu membawa setiap orang dengan belayan kuatan kerahiman ilahi, menyayangi setiap juga. Tangan kedua adalah pengampunan, dan pengampunan ini tidak ada batas. Maka dua tangan Tuhan yang kita bisa lakukan dalam Kudus adalah Tuhan yang mencintai dan Tuhan yang terus mencintai dan tak berubah mencintai. Pengampunan adalah salah satu bentuk lain dari cinta Tuhan. Tuhan yang terus mencintai, maka Tuhan yang selalu menerima setiap kunjungan orang yang datang kepadanya. Tidak melihat siapa, tetapi justru Tuhan selalu menyambut siapapun. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang pada Tuhan, karena Tuhan sendiri selalu membuka hatinya untuk datang padanya. Dan kita sebagai orang yang sungguh percaya pada Yesus, ingin banyak orang datang padanya, khususnya orang yang selalu berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, selalu berdoa kepada Sang Perawan Maria yang sedang dalam segala macam cobaan oleh si jahat. Justru inilah Bapak Ibu, kita mendoakan semua orang yang percaya pada Tuhan, khususnya mereka-mereka yang sudah mempunyai devosi dan
adorasi kepada sakramen Maha Kudus. Maka saya menyebutnya sebagai pertobatan hati. Siapakah orang berdosa? Dan apakah dosa itu sesungguhnya? Kalau kita melihatnya selalu dari kacamata manusia, maka kita selalu cenderung untuk menghakimi, cenderung untuk menilai diri kita tidak pantas dan tidak layak dengan segala kekurangan dan kelemahan yang membuat kita berdosa. Tapi apakah sesungguhnya pemahaman dosa itu sungguh selalu kita lihat dengan hati kepada Tuhan? Ketika dosa hanya dilihat dari sisi manusia yang melukai Tuhan, dan manusia yang melukai Tuhan lewat melukai ciptaan-ciptaan lainnya, termasuk ciptaan dalam dirinya sendiri, maka di sini dosa hanya berhenti sebagai suatu peristiwa manusia yang menolak atau tidak membuka hati kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita memandang Yesus, kita melihat Yesus, dan kita semakin mempunyai adorasi. Adorasi adalah suatu bentuk pujian kepada Yesus dalam diri kita sebagai orang berdosa, dan itulah rahmat yang dimohonkan, terutama bagi jiwa-jiwa yang juga berbakti kepada sakramen Maha Kudus, supaya jiwanya tidak terlepas dari kerahiman Tuhan. Dan jiwa yang selalu dalam kerahiman Tuhan adalah jiwa yang sungguh dibebaskan dari segala hal-hal manusiawi yang membuat manusia tidak datang pada Tuhan. Tidak ada satu kemarahan pun di dalam hidup di dunia ini. Tidak ada satu kebencian apapun yang tidak dapat yang dapat membuat manusia terpisah dari Tuhan. Ada seorang namanya yang dalam warga binaan ya, yang dia mengatakan dirinya tidak diterima oleh keluarganya, dan saya mengatakan doakan. Jadi di sini tidak ada satu peristiwa manusia pun yang membuat kita berhenti untuk berdoa. Maka doa devosi kepada sakramen Maha Kudus adalah doa yang dijalankan dengan hati yang diperkaya oleh kemiskinan Tuhan. Dan kemiskinan Tuhan tidak lain adalah kesetiaan dan ketaatannya untuk membawa setiap orang kepada Allah. Dan itulah yang kita rayakan dalam sakramen Maha Kudus. Maka ini pernah saya sampaikan di tempat ini, teman-teman sekalian, seseorang yang selalu mengalami Allah selalu mengalami sesuatu yang bergerak. Dan kita sebagai umat Katolik adalah dinamis, tidak statis. Umat Katolik adalah umat yang menjadi persekutuan umat Allah di dalam gereja Katolik yang menjadi tanda kehadiran Tuhan lewat sakramen-sakramennya. Maka di sini gerakan hati itu adalah sesuatu yang selalu mencari Tuhan. Sakramen itu adalah kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan yang paling dirasakan dan nyata adalah sakramen Ekaristi. Karena sakramen Maha Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu, kita dapat mengalami pemahaman dan juga iman ini karena ini anugerah. Untuk sungguh-sungguh berani mengakui kerahiman Allah dalam sakramen Maha Kudus. Dari sisi itu adalah anugerah, di lain sisi itu adalah keputusan iman manusia. Maka pertobatan hati untuk datang pada Tuhan telah berkaitan dengan hati, bukan pikiran dan perasaan. Kerap manusia mencoba bertanya, sungguhkah Gusti yang sudah diberkati itu adalah Tuhan Yesus? Pertanyaan itu bagi orang yang baru pertama kali membingungkan. Tetapi pertanyaan itu ketika ditanyakan kepada orang yang setiap hari datang pada Yesus dan menghormati dan memuji dan memuliakan Yesus dalam sakramen Maha Kudus, pasti dengan segera dijawab ya. Karena kedekatan hati itu selalu terbangun lewat setiap kali kunjungan dan setiap kali
merayakan relasi dengan Tuhan di hadapan sakramen manusia. Maka gerakan pertobatan adalah gerakan rahmat Tuhan. Di satu sisi itu adalah manusia yang menanggapi, tetapi sisi yang lain Allah yang bergerak untuk menyapa manusia. Karena manusia diincar oleh kuasanya dengan cara-cara berpikir yang semakin menunjukkan bahwa dunia itu adalah tujuan. Bapak Ibu sekalian, dengan pertobatan hati dan berubah gerakan itulah maka kita selalu, ini juga 3 hal ya. Salah satu bentuk kerendahan hati yang nyata dalam diri Yesus adalah tetap selalu menghargai kebutuhan manusia. Tetapi kebutuhan manusia yang diarahkan selalu diwarnai dan diperkaya oleh sabda Tuhan. Maka mengapa kita berdoa sebelum makan? Mengapa kita berdoa sebelum bekerja? Mengapa kita berdoa sebelum tidur? Mengapa kita semua dalam doa dimulai dengan doa? Sebenarnya tidak hanya satu hal yang membuat kita berdoa. Karena kita tidak mau mencobai Tuhan. Karena kerap kita dengan sebagai manusia yang mencoba untuk mengatasi segalanya dengan kekuatan manusia. Suatu saat dan di satu titik kita manusia tersebut akan kehilangan orientasi. Karena pikiran dan perasaan yang selalu digunakan dan diincar oleh setan itu membuat manusia kerap bertanya, sungguhkah Tuhan ada? Sungguhkah Tuhan ada dan Tuhan hadir bersama diriku di saat aku susah dan di saat aku jatuh? Perasaan-perasaan seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu sesungguhnya tidak nyata. Karena sebelum kita jatuh, Tuhan selalu bersama. Ketika kita jatuh, Tuhan itu selalu bersama. Maka segala itu adalah cara setan masuk di dalam pikiran manusia dan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan dalam arti apa? Mempertanyakan kerahiman Tuhan. Mempersoalkan kehadiran Tuhan. Dan semakin manusia mencari kesalahan, seolah-olah itu adalah karena Tuhan tidak hadir, tidak datang di saat kami membutuhkan. Inilah cara-cara setan menggunakan pikiran dan perasaan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan yang ketiga, yang jelas sekali, setan menggunakan cara-cara yang sangat diminati dan dimiliki dan dicari oleh manusia, yaitu kekayaan, kekuasaan, kewenangan. Semua itu diilah-ilahkan, diagung-agungkan, sampai manusia tidak berdaya dan bahkan menyembah dengan cara berpikir dan rasanya yang sudah dibelenggu, dipenjara oleh cara berpikir setan. Roh jahat, yaitu mau menyembah dunia sebagai akhir tujuan dunia. Dan inilah cara setan mengincar terus. Dan kita tahu, kita mempunyai kekuatan dari Tuhan mengusir setan dan membuat kita semakin berani mengatakan, menyala kau kekayaan, kekuasaan, kewenangan. Karena apa? Semua itu menyesatkan dan membuat manusia menjauh dari kita. Maka Bapak Ibu, saya mau mengajak untuk merenungkan malam ini dari Ibu Teresa dari sudut pandang Petrus dan Paulus ya. Tema kita adalah tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati yang menyelamatkan semua umat manusia yang Yesus ini. Petrus dan Paulus adalah dua pribadi yang kontras. Yang satu dianggap Yahudi tapi guna kafir, yang lain dia sungguh-sungguh memperjuangkan keyahudian. Tapi kedua-duanya sama-sama dipanggil dan ditaklukkan. Dan apa yang terjadi? Petrus dipanggil menjadi pendala manusia. Paulus dipanggil untuk bersaksi tentang Yesus dalam kehidupan. Jadi Petrus dan Paulus itu dua pribadi yang sama-sama dipanggil dan ditaklukkan oleh Tuhan,
tetapi pada akhirnya mereka berbuah yang sama. Semakin banyak orang. Maka kalau lihat skemanya antara Petrus dan Paulus, manusia lamanya adalah manusia hidup dalam kefanaan, dalam sementara, dan selalu kecenderungannya merumuskan kebenaran yang disebut keselamatan dengan selalu membedakan antara Taurat dan kafir, ya beragama atau kafir. Dan cara-cara inilah yang dipakai oleh setan masuk dalam kehidupan manusia supaya menjauhi Tuhan. Tetapi manusia baru Petrus dan Paulus, mereka hidup dalam roh. Dan roh ini hanya dapat dihidupi dengan satu kekuatan dia. Kekuatan terus melihat Kristus sebagai kebenaran. Dan ini inisiatif adalah dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia. Maka Bapak Ibu, satu hal yang kita ingin belajar menjadi kaya karena kemiskinannya, kita memilih saya keputusan yang mengarah kepada Yesus. Itulah yang aku pilih dalam hidup. Bukan keputusan-keputusan yang semakin menjauhi Yesus. Dan ini caranya adalah mana yang sementara, mana yang bila kita menemukan kekuatan batin untuk mengatakan yang sementara adalah sesuatu yang sifatnya tidak akan dibawa terus dan sifatnya pasti akan sirna. Tetapi kita memilih yang kekal, yang punya cara melihat lebih luas ya, tidak hanya dalam konteks manusia dan saja, tapi dalam konteks seluruh ciptaan. Nah, ini yang pernah saya sampaikan dari Bapak Ibu. Kita mencintai dan kita menghormati sesama manusia karena Tuhan telah menanamkan dalam hati kita suara hati. Dan Tuhan telah memberikan kebebasan kepada kita untuk berkembang mencari Dia. Dengan semua peristiwa yang kita alami, kita menyadari bahwa suara hati itulah apa kita berkomunikasi dengan Allah. Dan kita juga ingin jadi bebas dalam hati, kita bebas mencari Dia. Situ disebut manusia hanya dapat berpaling kepada kebaikan bila dia bebas. Maka pertanyaan Bapak Ibu, apakah aku sungguh bebas menjadi manusia mencintai Tuhan? Dan pertanyaan bisa kita tanya terus ya dari suatu konteks yang lebih luas ya. Maka salah satu indikator bagaimana kita mengalami kemiskinan Tuhan yaitu dengan keberanian untuk saya terima ikut desa dalam setiap pelayanan. Dan ini kita lihat dalam kemiskinan yang dibangun dari hati yang mengarah kepada Tuhan. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another.
God speaks in the silence of the heart. And we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Ketika kita mengalami yang seperti Ibu Teresa tadi sampaikan, kemiskinan batin. Kemiskinan batin adalah kita juga semakin membiarkan diri kita diisi oleh Allah, diperkaya oleh Allah. Dan salah satu bentuk kita diperkaya oleh Allah adalah ketika kita semakin menemukan bahwa dalam setiap peristiwa manusia itu Allah hadir, mengundang kita datang kepadanya. Allah Yesus Kristus cerita ini hadir dalam secara sesungguhnya lewat pribadi-pribadi yang ada dalam sekitar kita. Maka semakin aku mampu seperti apa yang disebut dalam doa Ignatius, ya, ambillah dan terimalah. Dan itulah yang membuat manusia seperti Ibu Teresa dikatakan semakin melihat Allah dalam diri orang-orang yang ditawarkan kepada diri. Dan kegembiraan yang paling utama adalah ketika kita semakin let go, ya, semakin kita berani membawa semua sejarah manusia kita datang kepada Tuhan dengan semua ceritanya. Bapak Ibu, saya akhir-akhir ini sangat melihat bagaimana dampak dari sakramen adorasi sakramen Maha Kudus. Ya, ini pengalaman pribadi, ya. Setiap kali saya merasakan ketika kita sungguh terus, ya, berdoa dan mohon, ada banyak hal yang di luar prediksi manusia terjadi. Contohnya dengan segala perjalanan sampai hari ini sebagai imam dan sebagai Yesuit, ada begitu banyak cara Tuhan menyelamatkan. Kesadaran saya untuk bersyukur atas rahmat Allah. Banyak hal yang telah membuat marah, buat tidak terima dengan segala macam ceritanya. Tetapi justru di sini adorasi sakramen Maha Kudus membawa kepada suatu misteri soal kerendahan hati. Humbleness itu bukan hasil usaha. Humbleness itu bukan suatu target yang dapat kita capai. Humbleness itu adalah kesadaran di hadapan Allah kita ini adalah ciptaan Tuhan. Maka kerendahan hati itu selalu bertumpu kepada Tuhan. Tidak mungkin orang menjadi rendah hati kalau dia tidak pernah merayakan atau mengakukan dalam hidup. Dipikir saja menjadi tidak mudah. Apalagi itu kita lihat dalam konteks hidup manusia. Maka Santo Ignatius membuat lagu Ambillah dan Terimalah. Lagu ini kiranya juga memotivasi semua orang beriman. Tidak hanya para Yesuit, tidak hanya gereja, tapi semua orang. Kalau melihat kalimat yang Santo Ignatius tulis di sini, inilah bentuk kerendahan hati yang paling indah, yaitu kerendahan hati yang membawa kita kepada kekudusan. Dan kekudusan adalah Allah sendiri. Allah yang ada dalam segala bentuknya, dalam segala ceriaannya, dalam segala peristiwa.
yang ada di dunia ini dalam hidup manusia. Semakin kita datang pada Tuhan, kita mengalami dibantu berkembang pintu menjadi rendah hati. Rendah hati menyadarkan kita bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan. Dan kita setiap peristiwa yang ada ini adalah sarana untuk semakin setiap manusia datang pada Tuhan. Mari kita baca ini, ambillah dan terimalah. Mari kita dengarkan lagi. Melanjutkan melihat dalam sakramen Maha Kudus kehadiran Tuhan. Let go adalah suatu betul kita ambillah dan terimalah karena kita ingin hanya cintanya saja yang selalu mengisi hidup. Kita mengosongkan diri dari botol yang dikeluarkannya, dikeluarkan dari kotoran-kotoran dalam segala macam peristiwa yang kita kosongkan bahwa yang mengisi hari-hari. Mari kita lanjutkan mereka atas. Come follow me.
reveal. Come with my heart. Will you reveal? Will you reveal? Come carry me into the dark of the world. Come be my love. Come be my love. Come carry me into the dark of the world. Come be my love. Come be my God. Lord, I am unworthy. This I feel is beyond me. Lord, I am afraid. Is it me that you choose? Me that you choose? Lord, send me your Jesus. Lord, give me love. Lord, I am cold. Lord, help me to trust in you. Lord, give me love. Teach me your will. Be Lord of do not grow good. I am with you. Be my fire from the be my fire from come be my love. Come be my love. Come carry me into the dark. Yes, come be my love. Come be my love. Come be my love.